Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, kali ini saya pengen berbagi atau pengen memberikan atau kita pengen saya pengen berbagilah cara bagaimana cara membaca kitab yang versi Melayu. Jadi kan kitab itu macam-macam ya. Ada kitab yang versi bahasa Arab tapi sudah ada barisnya, dan juga ada kitab kuning yang versi bahasa Arab juga. Nah kali ini dia kitabnya versi Melayu ya. Jadi dia memang tidak ada barisnya tetapi dia versi Melayu. Nah kali ini buat teman-teman semoga bisa bersama-sama kita untuk belajar atau kita sama-sama memperhatikan cara bagaimana membacanya, cara membaca kitab versi Melayu. Dan kali ini kitab yang saya baca adalah ini bagus sekali ya buat teman-teman yang baru belajar ya, karena ini kitabnya adalah namanya Mubadi Ilmu Fikih sampai jilid 3 ya, juz 3. Nah, jadi isinya ini adalah kitab masalah kehidupan sehari-hari ya, masalah fikih seperti bab thaharah dan berwudu dan yang lain-lain lah, seperti yang kita kerjakan tiap hari lah, seperti sembahyang 5 waktu atau sholat 5 waktu dan yang lain-lainnya. Jadi perlu sekali ya kita untuk belajar kitab ini. Nah saya kali ini untuk bagaimana cara membacanya dan sama-sama kita menyimaknya. Dan kebetulan ini kitab dulu saya pernah belajar sama guru saya ya di pondok dulu ya. Jadi kali ini saya pengen berbagi sama teman-teman bagaimana cara membaca kitab yang versi Melayu, dan sambil saya menjelaskan sedikit pemahaman saya untuk masalah fikih ya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Kita langsung membaca cara praktik, cara membaca kitab Melayu ya, versi Melayu ya. Jadi sebelum kita baca kitab, qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bikum fid dunya amin. Nah, jadi kita langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babut thaharati. Nah, jadi di sini adalah bab-bab bersuci. Nah, jadi ini kalimatnya ya. Inilah bab bersuci. Jadi yang ini kalimatnya ci ya, bersuci. Nah, jadi tinggal dipas-paskan aja nanti ya. Atau teman-teman nanti beli kitabnya juga ya yang pengen belajar atau ya pengen tahu lah kitab isi kitabnya. Itu Mubadi Ilmu Fikih ya. Sampai jilid 3 itu. Ya satu kitab tapi sampai juz 3 ya. Bersuci. Nah, dan arti toharoh itu begini, kalimat bahasa Arab ya. Dan arti toharoh ini kalimat bahasa Arab ya, itu pada syarat ya kan, ialah memperbuat barang yang mengharuskan atau mengkhususkan ya sembahyang, atau yang kita teruskan dulu, bacalah nanti kita terangkan ya, kita ulang sedikit. Dan arti toharoh dan itu pada syarat, pada hukum ya, ialah memperbuat barang yang mengharuskan sembahyang, dan sebagiannya seperti berwudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis, maka air yang sah dipakai untuk bersuci itu adalah 7 bagian. Nah jadi yang dimaksud sini adalah katanya bab taharah ini adalah termasuk dari bab berwudu ya kan, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis, yaitu istinja ya. Nah jadi untuk teman-teman kita perhatikan ya satu persatu ya kalimat-kalimatnya ya. Nah, ini hurufnya ada dal, alif, dan nun. Jadi dibacanya dan, alif, ro, ti. Jadi arti dan arti toharoh. Jadi ini sesuaikan dengan ini kalimat bahasa Arab ya, artinya bersuci ya. Toharoh
toharotu ya, kalau dibacanya begitu ya, tapi kita wakaf aja lah, toharoh dan toharotu ya, toharoh ya gitu ya, toharotu kalau dibaca begitu ya, toharotu. Jadi kita wakaf toharoh itu pada syara, artinya pada hukum syara ya, hukum di agama itu ya, hukum syara ya. Jadi buat teman-teman disimak aja ya, ialah ialah memperbuat barang yang mengharuskan sembahyang atau barang yang mewajibkan sembahyang ya. Artinya sebelum sembahyang itu kita harus harus punya syaratnya ya, syaratnya harus penuhi dulu, seperti kita syaratnya ya, seperti tadi berwudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Nah jadi begitulah. Jadi insya Allah ya, kalau kita cara membaca kitab Melayu ini, kalau sudah kita bisa mengaji Al-Quran itu insya Allah bisa ya. Jadi yang bedanya cuma begini aja, syara memperbuat barang yang, jadi barang itu ini ain titik 3 itu jadi go ya, jadi ang, jadi barang yang jadi ang gitu ya, barang yang, nah titik 3 ini jadi yang mengharuskan sembahyang. Nah, ini lagi kan titik 3 ada sembahyang, jadi sini ang gitu ya, sembahyang. Titik 3 pokoknya titik 3 itu sembahyang, kalau di bawah dia nyak, nanti di bawah ya, atau di sini. Nah dan sebagainya ya kan, ini kalau titik 3 huruf jadi sa itu nyak itu ya, jadi dan sebagainya. Nah, ini mungkin penjelasan nanti aja lah, kita menjelaskan untuk cara-cara membacanya. Dan sebagainya seperti berwudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Nah, maka air yang sah dipakai untuk bersuci itu ialah 7 bagian. Nah, jadi yang dipakai biar sah untuk bersuci, untuk dipakai berwudu, mandi, dan sebagainya itu ada 7 macam air ya. Nah, jadi yang pertama yang dimaksud dalam kitab ini adalah, yang pertama adalah air hujan, dan yang kedua adalah air laut, dan ketiga adalah air sungai, dan keempat adalah air telaga, dan kelima ya air pancurnya, dan keenam adalah air beku ya, air beku, dan keenam adalah air ambun. Jadi kalau di dalam kitab Fathul Qorib ya, bahasa Arabnya itu tidak jauh beda ya dengan isi kitab ini ya. Ini juga hasil daripada terjemahan kitab-kitab yang bahasa Arab, jadi diterjemahkan oleh pengarang kitabnya. Nah, jadi dengan versi Melayu. Nah, jadi buat teman-teman sangat mudah ya untuk cara membaca kitab Melayu. Nanti saya praktekkan secara pelan-pelan lagi ya. Nah, ya terus ke bawah ya. Kemudian air yang tersebut itu dibagi atas 4 bagian. Nah, jadi air yang 7 ini dibagi lagi 4 ya, menjadi 4 bagian. 1 air suci lagi mensucikan bagi lainnya, dan tiada makruh memakainya, yaitu yang masih tetap namanya tersebut, yang belum terpakai, dan tiada pula berubah warnanya, nah baunya dan rasanya, sifatnya disebut orang, yaitu air mutlak. Artinya air yang belum berubah atau belum dipakai ini, dari warnanya belum berubah, apalagi baunya, warnanya, dan rasanya itu, dan sifatnya, maka air itu disebut adalah air mutlak. Nah, air suci lagi mensucikan. Nah, jadi buat teman-teman, mungkin kita sampai bab yang pertama aja lah, dari air yang pertama, air 1 aja ya. Dari 1, jadi air suci lagi mensucikan, nanti bawahnya kita sambung. Jadi kita pelan-pelan dulu ya bacanya lah. Kita ulang lagi. Inilah bab bersuci. Jadi ini ci ya. Dan arti toharoh bahasa Arab ya, itu pada syarat lagi ialah memperbuat barang yang mengharuskan sembahyang, ya syarat yang untuk sholat tadi, dan sebagiannya, nah ininya ya, seperti berwudu, nah, kan syaratnya sholat pasti berwudu, mandi, nah, mau sholat juga nih
dalam keadaan halangan atau lagi junub maka mandi dulu wajib. Tayamum ini otomatis posisinya dengan debu ya, bukan air. Artinya di sini bab bersuci ya, termasuklah ini tayamum. Dan menghilangkan najis. Nah, ini bagi istinja ya. Maka air yang sah dipakai untuk bersuci itu adalah 7 bagian. Ada 7 bagian yang bisa dipakai untuk bersuci. Nah, yang pertama adalah air hujan, air laut. Kita perhatikan aja cara membacanya ya. Air sungai, dicocokkan saja ya. Insya Allah itu benar ya. Air telaga, ini ada titiknya ya, ini go ya, titiknya ada titiknya. Air telaga. Kelima, air pancur. Air pancur ya, air pancur ini seperti ya, air pancur tahu aja ya, dari pegunungan tuh ada pancurannya. Dan keenam, air beku, artinya air salju ya, air es. Dan ketujuh, air embun. Nah, ini air embun sudah tahu lah, di mana-mana tuh tahu lah air embun ya kan. Kalau dikumpulkan dia bisa pakai untuk bersuci. Nah, jadi cara membacanya begitu ya, cara membaca kitab Melayunya ya. Kemudian air tersebut, air dibagi atas 4 bagian. Jadi air yang terjadi menjadi 4 bagian lagi dia. Nah, jadi bagi 4. Yang pertama dulu kita bahas ya. Kita di sini cara membahas pahaman kita. Kita sambil memahami sedikit-sedikitnya kita dan cara membacanya juga. 1, air yang suci. Perhatikan aja. Lagi mensucikan ya, mencucikan. Itu caranya begitu bacanya, mensucikan atau mencucikan bagi lainnya, dan tiada makruh memakainya, yaitu yang masih tetap namanya tersebut, yang belum terpakai, dan tiada pula berubah warnanya, baunya, dan rasanya. Nah, sifatnya, maksudnya semuanya sifatnya disebut orang air mutlak. Artinya air yang ini disebut orang adalah air mutlak, yaitu air suci lagi mensucikan. Nah, jadi itu maksudnya ya. Jadi cara membacanya begitu ya. Nah, jadi buat teman-teman tinggal kalau punya kitabnya bisa ya dipraktikkan nanti di rumah ya, yaitu kitab Mubadi Mupikih yang versi Melayu ya, sampai juz 1 sampai juz 3 dia. Jadi cara membacanya cuma begitu ya, sangat mudah. Jadi yang paling cuma yang ini ya berubah, ini nya, ini ang ya, barang, yang ya kan, itunya aja ya. Nah, di sini misalnya barang, jadi ada yang kamusnya itu kalau bahasa dalam bahasa Melayu itu adalah titiknya begini, titik 3 yang seperti sa itu nya, titik begitu ini ada ang kan, barang, yang ini suci, nyi, ci ya, suci kan mungkin kan, jadi suci, ini titik ini suci, barang, go ini ain titik 3 barang, ain titik 3 itu ang, yang sa bentuk sa itu nya ya. Nah, yang begini maka, tapi kalau titik di sini dia kalau titik di sini telaga, kalau kap itu ada titik 1 sini ada 3 itu telaga. Nah, jadi sangat mudah ya buat teman-teman. Nah, mungkin di lain waktu kita sambung lagi dari ke bawah sini ya, yang jadi dari sini lagi, dari yang ini kita ulang adalah bagian 2-nya ya, yang kedua. Tadi kan air suci lagi mensucikan, maka yang seterusnya adalah air yang suci mensucikan tetapi makruh memakainya pada badan. Nah, itu yang kita sambungannya. Jadi suci mensucikan sini termasuk adalah air yang suci lagi mensucikan yang kita bahas tadi itu. Artinya air yang belum terpakai dan tidak ada berubah campuran lain-lain, maka disebut namanya adalah air mutlak. Nah, itulah mungkin sampai sini aja saya berbagi cara membaca kitabnya versi Melayu. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa cepat paham dan mudah-mudahan kita bisa juga mengambil ilmu yang ada di dalam kitab ini, sedikit pahaman kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca kitab ini dan belajar kitab ini, mutolak kitab ini, mudah-mudahan kita diberikan paham apa yang dimaksud oleh musannif dalam mengarang isi kitab ini. Yang pengarang mudah-mudahan kita paham dengan maksud apa yang dikarang oleh musannif dalam kitab ini. Nah, maksudnya begitu. Dan mudah-mudahan semoga kita semua diberikan Allah
panjang umur dan kesehatan jiwa dan raga, dan selamatkan dunia akhirat, dan semoga kita semuanya meninggal dalam keadaan beriman dan selamat dunia akhirat. Berkat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.